Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh si kerohanian Ananda Kolis. Maka dipersilahkan. Balik seru, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Allah. Sadaqallahul adzim. Baik, Allahul terima adzim. kasih. Untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk mengetahui kehadiran kalian. Kalau hadir silahkan bilang hadiroh ya. Abdul Qolis, Hadir, Pak. Aan Rusmana, Aan Rusmana, biasa di luar Pak. Udah sore, Baik, Pak. kita ke belakang dulu untuk materi yang kemarin itu tentang masalah dakwah. Ada yang ingat apa itu dakwah? Ceramah, Pak. Ceramah. Oke, baik. Ya, kita Tablek, Pak, tablek. tablet. Ya, dakwah itu adalah kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah, baik secara lisan maupun perbuatan, ya, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kita mungkin setiap hari juga melakukan dakwah. Dakwah itu bukan hanya ceramah di masjid atau kita membuang paku atau di jalan juga termasuk daripada perbuatan dakwah anak-anakku ya. Ya, Pak. Baik, kemudian kita lanjut ke materi kita yang kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yaitu tentang menjaga kehormatan. Ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian daripada menjaga kehormatan, kemudian kita menganalisis menjaga kehormatan, dan juga membiasakan hidup kita untuk selalu menjaga kehormatan. Ya. Baik, sebenarnya apa sih pengertian daripada menjaga kehormatan itu? Ada yang bisa anak-anakku? Ananda Abdul Aziz, barangkali bisa? Habis tidur, Pak, habis tidur. Oh, Hadir tidur. Pak, hadir Pak. Ayah. Ya Pak, Pak, yang saya tahu menjaga kehormatan itu yang sering terdengar sih menjaga keperawanan dan keperjakaan, Pak. Oh, gitu. Ya, menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Kenapa? Karena kehormatan adalah salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam kita membangun kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat yang bermartabat. Menjaga kehormatan juga berarti mempertahankan integritas, harga diri, dan reputasi baik di mata sendiri maupun di mata orang lain.
Dan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku, kehormatan seringkali diuji oleh berbagai situasi yang menuntut kita untuk memilih antara tindakan yang baik atau yang salah. Kemudian apa sih pentingnya kita dalam menjaga kehormatan? Yang pertama itu sebagai refleksi dari nilai diri. Kenapa? Karena kehormatan itu mencerminkan nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan. Seseorang yang dapat menjaga kehormatannya, ia akan menunjukkan penghargaan terhadap dirinya maupun orang lain. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kehormatan yang terjaga akan menciptakan kepercayaan di antara baik individu maupun kelompok. Dan dalam hubungan sosial, kepercayaan adalah fondasi utama yang memungkinkan kerjasama dan harmoni. Dan yang ketiga, kenapa begitu pentingnya kita menjaga kehormatan? Bahwa kehormatan itu merupakan warisan bagi generasi yang mendatang. Karena kehormatan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang menjaga nama baik keluarga, komunitas, dan bangsa. Paham anakku? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Tentang bagaimana sih cara kita dalam menjaga kehormatan. Yang pertama itu bersikap jujur dan transparan. Kenapa? Kejujuran adalah dasar daripada kehormatan. Hindari kebohongan. Karena satu kali kita melakukan kebohongan, maka 2-3 kali kita akan menutupi kebohongan yang kita lakukan. Ada yang sering berbohong anak-anakku? Ada Pak. Suka Pak. Oh, itu. Duloh, Pak, duloh. Aduh. Nah, nanti setelah pelajaran ini, tolong kalian nanti bersikap jujur dan transparan. Baik. Dan yang kedua, itu adalah menepati janji, ya, komitmen, ya, bahwa kita dapat dipercaya. Ada yang suka menepati mengingkari janji? Ada Pak. Nah, janji itu adalah utang, maka harus dilunasi. Tepati. Ya. Muhaimin Pak, nggak bayar-bayar hutangnya janji terus. Iya. Kemudian yang ketiga, cara kita agar kita bisa menjaga kehormatan itu kita harus menghormati orang lain, menghormati hak privasi dan pandangan orang lain adalah cara yang paling ampuh dalam menjaga kehormatan pribadi. Nah, ini akan menunjukkan bahwa kita sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai daripada kemanusiaan itu sendiri. Dan yang kelima, tentang kita menjaga kehormatan itu adalah menjaga adab dan etika, menjaga sopan santun, ya, tutur kata kita dalam bermasyarakat. Sampai sini anak-anakku ada pertanyaan? Ada, Pak. Enggak. Pak, Kalau boleh nggak ada, bertanya nggak, Pak? kalau nggak ada, Bapak bagi. Boleh bertanya nggak, Pak? Ya, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjut tentang kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Ya, kelompok 1 nanti kalian bahas tentang apa akibat kalau kita tidak menjaga kehormatan. Ini akan diketuai oleh Ananda Holis, ya.
Ya, Kemudian Pak. kelompok 2 nanti akan membahas tentang keutamaan apa dalam kita menjaga kehormatan. Ini akan diketuai oleh Ananda Abdul Aziz. Kemudian kelompok 3 ini tentang manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita menjaga kehormatan, yang akan diketuai oleh Pak Ananda Saiful ya. Kemudian kelompok 4 kita akan membahas tentang dampak daripada menjaga kehormatan, yang akan diketuai oleh Ananda Kunadi. Baik Bapak, kasih waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok. Bapak persilahkan. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah selesai, Pak. Baik, selanjutnya nanti gimana kelompok 1, ada masalah nggak? Tidak ada, Pak. Nah, kalau nggak masalah, nanti silakan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian bergantian kelompok 1 melakukan presentasi, kelompok 2 menanggapi apa yang dilakukan oleh kelompok 1 bergantian. Ini kelompok 2 presentasi, kelompok 3 ngasih tanggapan tentang apa yang oleh kelompok 2 seterusnya. Pak, kamar Baik, mandi. anak-anakku, dari hasil diskusi dan presentasi maupun tanggapan yang kalian berikan, saya rasa kalian cukup menguasai tentang materi daripada menjaga kehormatan. Untuk itu, Bapak persilahkan KM Ananda Kunadi untuk mengumpulkan hasil dari materi kita atau diskusi kita kali ini. Mangga dipersilakan. Baik, Pak. Saya akan menyimpulkan yaitu tentang akibat tidak menjaga kehormatan. Itu ya. Pertama, terancam hilangnya kehormatan diri. Tidak memiliki banyak teman. Munculnya sifat-sifat buruk seperti mudah berkhianat, ria, iri, dengki, dan lainnya. Mungkin itu Pak yang saya tangkap. Ngomongnya kan bisa beli sih. Beraja ngokir. Bisa ngomong berarti ya. Baik, Bapak tambahin ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menjaga kehormatan itu adalah tanggung jawab setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Ya, kehormatan itu tidak hanya menentukan bagaimana cara orang lain memandang kita, tapi juga bagaimana kita memandang diri sendiri dengan mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Kita dapat membangun kehidupan yang penuh dengan integritas dan bermakna. Mari kita jadikan kehormatan ini sebagai landasan dalam kita melakukan tindakan agar apa yang kita jalani dalam kehidupan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.